Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusakma Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu berita yang cukup viral yaitu adalah penutupan pabrik sepatu bata di Purwakarta dan berujung pada PHK. Sedih ya, tapi ya gimana lagi ya, ini adalah realita dunia kerja zaman sekarang bahwa pabrik-pabrik di industri manufacturing pun banyak yang mulai berguguran satu persatu. Tentu ini menjadi refleksi ya bagi tenaga kerja untuk pertama adalah menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk, yaitu kemungkinan terburuk dari pekerja itu adalah PHK. Tentu ketika kita menghadapi PHK ini tidak semerta-merta semua orang itu akan siap dengan mungkin dana daruratnya, dana cadangan, punya bisnis sampingan atau punya skill yang lain sehingga mampu untuk membuka usaha ataupun juga beralih profesi, dan hal ini yang menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan sebenarnya. Bagaimana mengantisipasi diri ketika terjadi PHK. Saya sendiri juga pernah berhenti bekerja ya, dalam artian karena COVID, kontrak tidak dilanjutkan. Hal yang bagi sebagian besar orang itu mungkin sesuatu yang berat untuk dijalani. Tapi ada beberapa hal yang di sini nanti akan saya sharingkan terkait bagaimana mempersiapkan diri menghadapi PHK. Nah, jadi untuk menghadapi PHK, memang tidak semua pekerja menginginkan adanya PHK, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi terburuk yang terjadi akibat PHK ini tentu kita harus mempersiapkannya sedini mungkin ya persiapannya. Tentu persiapan pertama kalau dari saya adalah jangan boros. Itu yang paling penting. Ketika teman-teman masih bekerja, sisihkan gaji teman-teman untuk tabungan, untuk dana darurat. Itu yang paling penting. Pertama ya, langkah yang paling masuk akal untuk bisa dilakukan. Sisihkan tabungan, ditabung, disisihkan itu. Kemudian juga taruh pada instrumen investasi, atau kalau teman-teman memang ingin beralih profesi bisa berinvestasi pada pelatihan atau kemampuan yang untuk pengembangan diri seperti itu juga bisa. Yang pertama, tapi tetap selain dengan peningkatan skill tentu juga harus dibarengi dengan peningkatan dana darurat itu. Terus yang kedua adalah sering-sering mengecek kondisi market, baik itu di internal ataupun eksternal industri yang tempat teman-teman sedang bekerja. Jadi ada industri-industri tertentu yang mungkin saat ini sedang surut, ada industri lain yang saat ini sedang pasang. Tentu dari sini kita harus bisa mencermati peluang di mana nantinya kita akan beralih seperti itu. Memang di zaman sekarang ya, tentu tidak bisa kita hanya mengandalkan gaji dari kantor saja, tapi kita juga bisa mungkin membuka usaha. Usaha tidak harus selalu jual beli. Bisa jadi kita membuka jasa seperti konsultan, video editor, atau virtual assistant seperti itu. Nah, selain itu juga, selain pertama tadi ya, yaitu adalah peningkatan skill, habis itu menyiapkan dana darurat sebanyak mungkin dan juga mengelolanya. Dan selanjutnya adalah kalau teman-teman memang masih ingin bekerja di kantor, ya mulai cari kantor yang lain. Walaupun itu tadi kita tidak akan pernah tahu kapan kita di PHK. Mungkin ada yang PHK-nya adalah kontrak habis, karena rata-rata pekerjaan sekarang tuh sistemnya kontrak ya. Jadi memang sebelum kontrak habis kita harus sudah mencari tempat berlabuh yang lain. Nah, terlepas dari itu, ada hal lain juga selain kita membuka freelance untuk diri kita sendiri adalah kita harus mulai melatih jiwa entrepreneurship itu. Jadi dari situ bagaimana mempersiapkan PHK adalah pertama ya jangan boros, kemudian menginvestasikan pada peningkatan skill, kemudian membuka jasa ataupun usaha yang lain untuk membackup apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman mulai, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan career plan. Mau kemana sih teman-teman itu? Mau seperti apa? Mau jadi apa? Jadi harus ada progres dalam karir itu. Progres itu tidak harus selalu vertikal ya. Bisa jadi progres kita adalah memperbanyak jaring pengaman diri, atau mungkin teman-teman berupaya mengumpulkan
tabungan yang banyak kemudian pindah ke daerah yang dengan biaya hidup yang murah, itu juga bisa sebagai career plan. Jadi career plan tidak selalu berkaitan dengan peningkatan karir secara vertikal. Itu sih. Jadi beberapa hal yang teman-teman memang harus persiapkan ya, bahwa selama kita masih menjadi pekerja, penerima kerja, tentu resiko PHK itu pasti ada. Jangankan pekerja, pengusaha saja bisa bangkrut kayak gitu. Resiko itu selalu ada, dan di sini kita disadarkan ya bagaimana mengelola resiko secara bijak tentunya ya. Ketika kita paham bahwa kita pasti punya resiko, maka sedari awal ketika kita bekerja menjadi karyawan ya kita harus pelan-pelan mulai memitigasi resikonya, mengelola resiko itu dengan perlahan. Memang tidak bisa kita harus langsung kemudian wah dalam 1 bulan 2 bulan resiko itu sudah berhasil dimitigasi. Tidak seperti itu. Tapi yang penting adalah secara pelan tapi pasti teman-teman bisa memitigasi resiko dan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman menjadi PHK. Semoga video ini nantinya bisa menjadi salah satu sharing knowledge ya buat teman-teman nantinya. Ya saya tidak pernah berharap teman-teman di PHK, tapi memang apa ya, ini realitas saja, realita yang terjadi di dunia kerja zaman sekarang. Tentu suka tidak suka apabila itu terjadi ya, namanya hari apes itu tidak ada di kalender, tapi yang pasti adalah kita sudah siap dengan kemungkinan yang paling buruk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.